Setelah pulang ke rumah dengan hati-hati, Pak Dirmo meletakkan guci itu di ruang khusus. Tetapi percaya atau tidak, setiap bangun pagi, uang yang diolesi minyak tersebut selalu bertambah dengan sendirinya. Hari itu Pak Dirno menonton TV seperti biasanya di ruang tamu. Sedang asik-asiknya mengganti channel. Tiba-tiba muncullah iklan salah satu politisi yang akan mengisi bangku pemerintahan di kota yang ia tempati. Lantas, Pak Dirno kembali mengingat masa-masa itu, ketika ia berusaha untuk menjadi anggota rakyat. Uang ratusan juta untuk kampanye. Bahkan, aksi sosial yang ia lakukan untuk pencitraan seperti tidak ada artinya saat nama Pak Dirmo tidak ditetapkan sebagai kepala daerah. Padahal, ia sudah habis-habisan untuk pemilihan tersebut. Pak, lagi mikirin apa? TV nyala, tapi pandangannya kosong. Enggak, Bu. Lupa saja. Tadi sudah ngambil kunci motor apa belum ya? Namun, karena Bu Laila sudah melihat iklan yang sama, ia menyadari apa yang dipikirkan oleh suaminya. Sudah, nggak usah ingat-ingat masa itu lagi. Masih bisa hidup kan, walau nggak jadi pejabat. Memang ucapan Bu Laila itu benar. Buktinya, ia sekarang masih bisa hidup tenang, bangkit dari keterpurukan saat itu. Tapi entah mengapa, di benak Pak Dirmo selalu kesal saat mengingat peristiwa yang terjadi. Bisa dibilang Pak Dirmo adalah salah satu orang terkaya di desanya saat itu. Punya pekerjaan tetap, rumah mewah dengan fasilitas lengkap, serta mobil. Namun, dirinya selalu merasa kurang dengan apa yang sudah didapat. Mengingat saat itu hampir seluruh koleganya mencalonkan diri sebagai pejabat. Lantas, karena diiming-imingi gaji yang besar, Pak Dirmo pun tertarik terjun ke dunia politik. Suatu ketika, salah satu partnernya memberikan saran jika banyak yang lolos karena melakukan hal-hal gaib, seperti pesugihan. Tentu saat mendengarnya saja, sudah tidak bisa diterima akal. Namun si Rahmat ini menjelaskan jika pesugihan itu dilakukan agar punya modal yang cukup besar, bahkan bisa mendapatkan uang berlipat ganda secara gaib. Awalnya ia hanya ingin mencoba dan melihat bagaimana caranya. Dari sebuah ritual bisa menghasilkan uang berlipat-lipat ganda. Akhirnya dengan ditemani Rahmat, Pak Dirmo datang ke rumah orang yang dikenalnya sebagai orang sakti. Saat sampai di sana, tidak seperti rumah dukun pada umumnya, yang bernuansa gelap dan suram. Namun, rumah dukun ini seperti rumah warga biasa. Dindingnya berwarna coklat, dengan 2 bangku panjang di depan rumah. Tetapi memang, sepemikiran Pak Dirmo, dalam ruangan banyak sekali ornamen seperti keris,
wayang berukuran besar, hingga patung-patung yang terlihat seperti binatang asli. Mereka berdua duduk di depan dukun tersebut dan mengungkapkan keinginannya. Ini Mbah, teman saya mau mencalonkan diri jadi pejabat, mau punya modal yang banyak dan lolos. Saya bisa kasih caranya, tapi apa kamu bisa menerima ketentuan yang saya berikan? Tanya Mbah Dukun tersebut. Rahmat pun lantas langsung mencolek Pak Dirmo untuk menyetujui peraturan yang berlaku. Oh iya Mbah, saya bisa menerimanya. Setelah dukun tersebut mengeluarkan beberapa guci kecil dengan ornamen bunga biru di sekelilingnya, terlihat ada 5 guci kecil yang isinya terdiri dari beberapa warna. Simbah Dukun pun menjelaskan jika ini yang dinamakan dengan minyak kuyang dan hanya bisa ditemukan oleh orang-orang sakti serta tidak diperjualbelikan secara bebas. Sebenarnya beda warna minyak kuyang tersebut juga menjelaskan masing-masing manfaatnya. Namun karena yang dibutuhkan Pak Dirmo saat itu menggandakan uang, jadi Mbah Dukun memberikan minyak yang berwarna putih. Satu pantangan yang harus kamu lakukan, jangan sesekali untuk meletakkan guci minyak kuyang ini di depan kaca. Saat bertanya mengapa hal tersebut tidak boleh dilakukan, Mbah Dukun tidak menjawab hal tersebut. Setelah pulang ke rumah dengan hati-hati dan dengan was-was sekaligus takut, Pak Dirmo meletakkan guci itu di ruang khusus agar tidak dicurigai sang istri. Seperti saran Mbah Dukun, Pak Dirmo selalu mengolesi jumlah uangnya dengan minyak kuyang tersebut. Tetapi percaya atau tidak, setiap bangun pagi, uang yang diolesi minyak tersebut selalu bertambah dengan sendirinya, hingga ia punya modal yang cukup besar untuk kampanye ke sana kemari dari uang hasil pesugihan tersebut. Sayangnya, ada kejadian fatal yang tidak terduga. Saat itu Bu Lela yang tidak mengetahui perihal guci yang berisi minyak kuyang tersebut. Alhasil, karena sedang membereskan kamar yang kosong, guci tersebut dipindahkan ke depan kaca meja rias. Berarti hal tersebut menentang ketentuan yang diperintahkan sebelumnya. Tak lama setelah itu, keluarlah sosok wanita bertubuh tinggi dengan rambut panjang dan 2 mata yang tidak memiliki kornea muncul di sudut ruangan tersebut. Sontak Bu Laila menjerit dan melempar lilin api yang ada di kamar kosong tersebut. Tetapi kejadian tersebut malah bertambah parah karena perlahan-lahan aroma mewah yang dimiliki keduanya terbakar oleh api tersebut. Dari sanalah kehidupan mereka berubah menjadi sengsara dan hanya tinggal di sebuah rumah petak di pinggir kota. Terima kasih sudah mengikuti kisah-kisah mistis di Pena Hitam Cermis. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.